Allah tidak memiliki kuasa lagi, bahkan firman-Nya tidak memiliki
sehingga tidak mau menerima pemerintahan. Dan para ibu Yesaya selalu Yesaya tidak berhenti memberitakan firman itu, sehingga dia mengumpamakan bahwa firman Tuhan ini seperti hujan dan salju yang turun. Mungkin dari antara kita yang dari Sumatera mengenal istilah bolas. Bolas kalau di kampung itu, kalau kita kalau di daerah ini dikatakan salju. Kalau waktu anak-anak masih ada dulu es, hujan es. Namun sekarang hujan es itu sudah jarang ya, karena terjadi kejahatan manusia yang sangat besar dan sering terjadi pemanasan global, sehingga tidak mungkin lagi hujan es itu atau sangat jarang. Dan itulah yang diumpamakan oleh Yesaya bahwa di tanah Israel sudah kita tahu bersama panas, daerah yang lebih panas, sehingga tidak mungkin dalam es atau tak turun hujan es. Kalau dalam itu sekali berapa tahun, tetapi Tuhan mengatakan bahwa firman itu adalah sesuatu yang tidak mungkin di dalam pikiran manusia, yang tidak mungkin di dalam pikiran kita pada saat ini atau bangsa Israel pada saat ini. Namun Tuhan jika berkata, itu akan mungkin. Mereka mengatakan bahwa diri kami ini sudah 70 tahun sehingga kekuatan di dalam bangsa kami ini tidak ada lagi. Untuk apa mendorong kami ke negara Babel yang sudah kekuatan militernya itu sangat kuat? Untuk apa mendorong kepada negara Babel? Kami ini juga sudah mendapat kehidupan di negara Babel. Untuk apa juga kami memberontak atau menginginkan kemerdekaan? Karena Yerusalem sudah 70 tahun kami tinggalkan, sehingga itu bukan tempat manusia lagi, atau mungkin itu sudah diambil orang lain. Namun Yesaya mengatakan bahwa kalian harus pulang ke Yerusalem, kalian harus pulang ke tempat asalnya, kalian harus menyatakan bahwa Tuhan ini ajaib. Mereka seperti di dalam istilah ada yang menerima, ada yang menerima namun masih ragu, ada yang menolak, namun ada juga yang menerima dan memilih. Begitu juga firman Tuhan yang terjadi, begitu juga firman Tuhan yang ada di bangsa. Mungkin akan banyak yang datang ke gereja atau datang ke persekutuan karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Datang ke gereja mendekatkan Tuhan. Kalau ada pendeta yang kita membuat kumpul tertawa, lalu setelah pulang ditanyakan apa perbuatannya. Ada yang mengatakan tidak tahu, atau mungkin yang diingat hanyalah model pendeta ini. Namun pada saat ini kita ingin mengajak untuk merindukan firman Tuhan atau untuk merenungkan firman Tuhan, karena memang kita menyadari bahwa kita ini adalah tanah yang diberikan Tuhan sebagai tanah yang subur, atau kita ini diumpamakan sebagai tanah yang subur. Kita merindukan firman Tuhan, kita datang ke bagian, kita datang ke dalam kategori atau pertemuan pun karena kita menyadari bahwa Tuhan telah menciptakan kami ini sebagai wadah untuk bertumbuhnya firman Tuhan.
berapa jam satu hari yang kita berikan waktu untuk bahagia? Apakah masih ada dari antara kita memberikan waktu untuk satu membaca firman Tuhan, berdoa, merenungkannya? Syukur jika di dalam satu keluarga itu masih terjadi. Dan syukur juga untuk semua anggota jemaat KBB Serasot Serpong ada buku bantuan yang diberikan. Namun pertanyaannya, setelah buku bantuan harian, buku harian itu diberikan kepada kita, apakah bentuknya pada saat ini masih bagus atau masih baru cetakannya baru, atau buku yang kita diberikan itu sudah dipakai setiap hari sehingga bentuknya sudah berubah? Itu ada perbedaan bagi kita, karena pada saat ini lebih laris buku komik atau buku atau cerpen atau majalah dibandingkan dengan penjualan Alkitab. Mungkin dari antara kita yang langsung sering membaca cerpen dari televisi. Hanya dari antara langsung remaja yang beradu, yang berlomba-lomba untuk membaca cerpen. Bahkan kalau diberikan satu cerpen, ini biasanya 350 halaman atau 500 halaman dalam satu minggu, saya rasa sudah siap dibaca. Atau diberikan majalah dalam satu minggu juga isinya sudah siap dibaca dan sudah mengetahuinya. Namun pertanyaannya yang jadi bahan renungan, apakah dari Alkitab yang kita berikan sekarang ini, apakah kita sudah pernah membacanya sederhana saja? Atau adakah dari antara kita yang kurang 7 tahun yang sudah pernah membaca Alkitab secara full? Itu tantangan bagi kita. Ternyata jika kita membaca Alkitab kita dari awal sampai akhir, kita menemukan satu kekuatan yang baru dari Alkitab kita, yaitu ada satu kalimat dari Tuhan untuk kita jika kita memang benar-benar membacanya. Ada satu kalimat yang mengatakan demikian, jumlahnya 316, jangan takut. Jangan takut. 316 dalam satu tahun artinya ada berapa? Ada 316 ya. Sehingga jika kita telah menemukan itu di dalam Alkitab, sebenarnya tidak ada lagi ketakutan di dalam hidup kita. Karena itu rajin-rajinlah membaca Alkitab. Karena memang dari pengajaran dari Alkitab kita bisa menerima dan bisa mengerti firman Tuhan itu. Itulah yang pertama, untuk mengerti firman Tuhan itu yang pertama adalah mau membaca Alkitab. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan bersedia mendengarkan firman Tuhan atau mau berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah cara yang kebutuhan untuk hidup di dalam kepercayaan. Roma 10:17. Mendengarkan firman Tuhan, bersedia mendengarkan firman Tuhan, itulah cara untuk menyatakan bahwa firman Tuhan itu tidak sia-sia. Sehingga komunitas, sehingga persekutuan itu sangat penting. Kita tidak hanya membaca secara pribadi firman Tuhan, namun kita juga harus rajin, harus ikut di dalam persekutuan agar bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara pada saat ini, apa yang akan kita bawa dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan? Yang pertama, setiap kita yang hadir pada saat ini, setiap orang yang ada di antara kita pada saat ini mendengarkan firman yang sama. Tuhan menentukan benih yang sama.
Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini adalah benih yang sama. Namun kesediaan hati kita, kesediaan kita untuk mendengarkan, kesediaan kita untuk merenungkan dan melakukannya itu berbeda-beda. Seperti Kristen tadi, ada yang jatuh di tanah atau di jalan. Artinya adalah orang yang datang, orang yang mendengar firman Tuhan, namun hatinya masih keras. Egoisnya masih tinggi. Apa yang dikatakan yang harus terjadi sehingga firman Tuhan itu datang atau ditolaknya. Yang kedua adalah orang yang menerima firman Tuhan atau benih yang jatuh di tanah berbatu. Artinya ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia senang dengan pernyataan tadi 316 itu. Jangan takut. Dia senang karena dia merasakan bahwa Tuhan beserta. Dia senang mendengarkan firman Tuhan, namun tidak direnungkan. Dia mendengarkan firman Tuhan, namun tidak mau mempelajari, sehingga firman itu tidak bertahan atau tidak bisa tunggu sebentar, dan setelah datang pencobaan atau datang tantangan hidup, dia mati. Langsung di dalam hatinya adalah putus asa. Yang ketiga adalah orang yang menerima firman Tuhan dan dia jatuh atau dia benih yang jatuh di semak belukar, atau orang yang menerima firman Tuhan namun pikirannya masih berjalan, pikirannya masih memikirkan hal dunia ini, atau bahkan di saat dia menerima firman Tuhan di saat dulu di gereja, dia bukan memikirkan apa yang dikatakan firman Tuhan, namun berpikir nanti arisan kalau ada yang arisannya, nanti pas tahun kalau ada yang ikut pas tahun, sehingga dia tidak berfokus dan akhirnya kebutuhan di dunia ini menjadikan imannya tidak bertumbuh. Dan yang terakhir adalah menjadi tanah yang baik, menjadi tanah yang menerima firman Tuhan dan bertumbuh dan tentu kita pernah melihat atau memperhatikan sebuah bibit tanaman yang ditanam tidak pernah di atas tanah, namun selalu dilindungi dengan tanah, dilindungi dengan tanah. Agar apa? Agar dia kuat, kurangnya kuat, akarnya kuat, dan dia mampu hidup. Demikian juga orang yang menerima firman Tuhan, orang yang menjadi tanah yang baik, tentu hidupnya juga dilingkupi oleh permasalahan, namun di dalam permasalahannya itu benih itu masih tetap tumbuh dan akhirnya dia bisa menghasilkan. Sehingga saudara-saudari sekalian, firman Tuhan tidak pernah mengatakan, atau Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, datanglah kepadaku agar engkau bersenang-senang, atau tidak ada permasalahan di dalam hidupmu. Namun dia mengatakan, datanglah kepadaku dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya Tuhan tidak memberikan atau tidak menjadikan kita hidup kita selalu senang. Di saat kita telah mendengarkan firman Tuhan, di saat kita telah datang ke gereja, hidup kita tidak selalu senang atau tenang, namun kita juga selalu mendapat tantangan agar firman Tuhan yang ada di dalam hati kita itu benar-benar bertumbuh. Kalau tidak ada tantangan di dalam hidup, itu tidak akan ada rasanya. Namun di saat ada tantangan di dalam hidup, di saat itu juga kita akan merasakan bagaimana firman Tuhan itu hidup di dalam kita dan berdiam di dalam kita, sehingga firman Tuhan yang
dengarkan itu penting untuk kita renungkan agar kita mampu. Yang terakhir, di saat kejahatan hadir di dunia ini, di saat kejahatan semakin bertambah, pada saat itu pula orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan harus menunjukkan diri. Di saat keangkuhan semakin tinggi, di saat egois semakin tinggi di dunia ini, di saat itu juga orang yang mendengarkan firman Tuhan harus menunjukkan diri melalui perbuatan, melalui pekerjaan, dan melalui tindakan. Kita melihat tadi fungsi dari air dan salju yang turun itu, dari hujan yang turun itu adalah mengubah tanah yang gersang menjadi menghasilkan. Fungsinya juga mengubah pohon-pohon atau semak duri menjadi pohon sangguan. Semak duri tidak ada gunanya atau tidak ada harganya, namun pohon sangguan adalah pohon yang berharga. Dan pohon sangguan ternyata adalah salah satu dari jenis kayu yang dipakai untuk mendirikan bait suci yang didirikan oleh Salomo, sehingga dia sangat berharga, lebih berharga dari pohon jati. Yang berikutnya adalah firman Tuhan itu juga mengubah kecubung menjadi pohon murah yang memberikan harum atau aroma yang semerbak. Kecubung kalau di kampung kami di Bahai dikatakan sonato. Dia adalah sejenis tumbuhan, jika terkena kulit dia akan gatal sehingga tidak ada yang menyukainya. Jadi orang yang tidak mendengar firman Tuhan atau orang yang tidak disukai dijadikan oleh firman Tuhan menjadi orang yang disukai. Tentu kita sangat menyukai bau yang harum. Dan itulah fungsi dari firman Tuhan. Karena itulah orang yang rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, wajahnya pun dan berkerut-kerut, tidak penuh amarah, tidak penuh dengki lagi, tetapi dia akan berubah menjadi orang yang rendah hati. Dia akan berubah menjadi orang yang penasih. Dia akan berubah menjadi orang yang sering memberi atau menjadi orang yang penuh kasih. Itulah bukti bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Untuk itu jika kita melihat ada saudara kita yang melakukan kesalahan, jangan takut menyatakan kesalahan mereka dan memperbaikinya dengan firman Tuhan. Berpegang teguh pada kebenaran, dan pada saat itu juga Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, dan Tuhan sendiri dan firman itu sendiri yang mengubahkannya. Dan jangan takut di saat kita menerima firman Tuhan. Tentu banyak godaan, tentu banyak percobaan, namun tetaplah berdiam di dalam firman Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan dan Dia akan memberikan kesejahteraan melalui firman-Nya. Memang Tuhan tidak mengatakan atau firman Tuhan itu memang kita rasakan tidak berbuat secepat apa yang kita mau, namun Dia akan berproses sehingga prosesnya akan menjadikan kita dewasa melalui kebahagiaan dan melalui sakit penyakit, melalui penderitaan. Kita akan dibentuk asalkan kita mau mendengar, mau mempelajari, mau menghidupi, dan mau melakukannya. Jadilah melalui firman Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, jika setiap saat kami mendengarkan firman-Mu, jika setiap saat kami mau belajar firman-Mu, karena Engkau berkat di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kehidupan kami tidak lepas dari firman-Mu, dan firman-Mu itu tidak akan pernah sia-sia di tengah dunia ini. Meski kami melihat sungguh banyak perbuatan yang jahat yang setiap hari semakin bertambah, namun kami percaya jika kami tetap di dalam firman, kami akan mampu untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan firman. Kami juga bersyukur ya Tuhan, jika kami Engkau jadikan sebagai wadah dari firman, jadikan hari ini menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, menjadi hati yang mau menerima firman, mendengarkan firman, terutama merenungkan dan melakukan firman. Ajari kami dan kuatkan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini dan seluruh jemaat yang ada di kami desa berdoa Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka, agar mereka mampu memberitakan firman melalui segala apa yang mereka kerjakan, melalui kehidupan mereka di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di masyarakat tubuh dan jiwa kami, hanya di dalam tangan kuasa firman. Jadi